Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuhan sini menjalan Alhamdulillah, yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak sekali kemudian kenikmatan yang sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Kemudian kita bisa merasakan nikmatnya, bisa dibangunkan. Kalau kata ayat Bebas bahasanya saudaranya kematian, begitu kan? Allah masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya kesempatan untuk kita terus melakukan amal soleh dan kesempatan untuk kita bertobat dari yang namanya amal saleh. Salat dan salam maka kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, kekasih Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kalau misalnya disebutkan nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang kemudian bersalawatlah, yang kemudian insya Allah akan kemudian mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayah bunda dan kakak semuanya, teman-teman semua santri juga, kita insya Allah yang akan kemudian mengisi kajian doa pada pagi hari ini, insya Allah dapatnya jadwalnya saya yang akan mengisi. Sebelumnya izin untuk ayah bunda dan kakak semuanya yang biasanya mungkin yang mengisi ayah Beben atau juga Abi Andika, dan insya Allah yang akan mengisi pada pagi hari ini akan sementara diingatkan saya. Baik, benar kakak semuanya. Alhamdulillah di awal-awal ini atau semisal setiap dimulai kajian, setiap dimulai pembukaan speech dan segala macam kan ada kita yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan rasa syukur alhamdulillah. Itu kan kemudian menjadi salah satu tanda bahwasanya kita itu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmatnya dan segala macam. Nah, di sini insya Allah kita akan membahas tentang dengan tema kajian sedunia pada pagi hari ini. Temanya adalah 3 pilar utama kebahagiaan manusia. 3 pilar utama kebahagiaan manusia. Nah, sebelumnya teman-teman semuanya, ibu dan kakak semuanya, definisi bahagia menurut antum itu gimana? Tenang, bersyukur, syukur. Jadi dibilang agak sedih, ya benar sih. Nah, pengen Zoom apa nih? Definisi bahagia. Antum merasa bahagia itu ketika antum merasakan apa? Apa jawab sih? Apa kebahagiaan? Ya, karena diganti pertanyaannya deh. Diganti pertanyaannya. Apa yang membuat antum itu merasa bahagia? Main ML. Apa yang membuat antum merasa bahagia? Kalian santri mungkin dengan HP, ya, main rokok, tahu ini, dikasih duit, yang apa? Tahu. Jajan. Ternyata itu yang tadi yang waktu bahagia ini. Nah, ternyata kita itu punya fitrah di mana kita itu akan merasa bahagia ketika kita memperhatikan 3 pilar utama ini. Yang berikan 3 pilar utama kebahagiaan manusia begitu. Nah, ini dikarang oleh Syekh Al-Izzu bin Abbas Salam dalam kitab Jawabanul Ma'arif. Ya, ada 3
tiga hal pokok atau tiga pilar utama kebahagiaan manusia. Yang pertama adalah yaitu seberapa kita mengenal Allah. Ad-Dayyan. Ad-Dayyan, ada yang tahu Ad-Dayyan? Salah satu Asmaul Husna. Nama Allah, Ad-Dayyan. Apa? Namanya ada berapa? 9. Ad-Dayyan ada salah satunya. Saya tahu nggak artinya apa? Bentar di Google. Ad-Dayyan apa sih? Ayo udah ketemu. Ad-Dayyan itu adalah yang maha menghisab dan membalas. Nah, salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Ad-Dayyan. Nah, pilar yang pertama adalah pilar yang pertama dari kemudian kebahagiaan manusia adalah seberapa kita mengenal Allah. Ad-Dayyan. Nah, apa itu Ad-Dayyan? Ad-Dayyan adalah salah satu asma atau nama Allah yang memiliki arti tadi maha menghisab dan membalas. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu yawmal qiyamah aw qala al-ibadu uratan ghurlan tuhman qala qulna wa ma bihim qala laysa ma'ahum syai'un thumma yunadihim bisawtin yasma'uhu min qurbin ana al-maliku ana ad-dayyan. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, dan dalam keadaan buhman. Lalu kami bertanya, apakah buhman itu? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak membawa apapun. Buhman apa buhman? Tidak membawa apapun. Jadi ketika nanti manusia itu dikumpulkan pada hari kiamat itu yang pertama dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, dan juga dalam keadaan tidak berapa harta yang kita punya, harta yang kemudian kita kumpulkan selama di dunia, iPhone Pro Max dan segala macam itu nggak akan dibawa nanti ketika hari kiamat, harta kita dan segala macam. Kemudian ada suara yang memanggil mereka dari dekat. Ini lanjutan hadisnya. Aku adalah raja dan aku adalah Ad-Dayyan yang maha menghisab dan membalas. Nah, kenapa kemudian menjadi pilar yang pertama yaitu mengenal Allah sebagai Ad-Dayyan begitu ya? Jadi ini salah satunya memiliki peran penting dalam mencapai kebahagiaan sejati. Karena kita tahu, karena Allah tadi Ad-Dayyan artinya adalah yang maha menghisab dan membalas, artinya setiap apapun yang kita kerjakan selama di dunia, apapun itu kita yakin, kita tahu bahwa itu akan kemudian dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, maksudnya yang kita lakukan, itu akan kemudian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita kemudian mengenal Allah, lebih mengenal Allah, dengan kata kuncinya adalah seberapa kita mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, akan kemudian semakin tumbuh rasa integritas itu. Integritas apa? Integritas untuk kemudian melakukan apapun itu kita selalu hati-hati, ya yang sembrono gitu. Yaitu karena kita mengenal Allah sebagai Ad-Dayyan yang maha menghisab dan maha membalas. Sebagaimana disebutkan juga di dalam Quran surat Az-Zalzalah di dua ayat yang terakhir, yang kemudian itu membahas tentang kemudian bahwasanya apapun dan amalan yang kita lakukan itu pasti akan kemudian ada balasannya. Karena ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebiji zarah sebesar disawi begitu, itu pasti akan dapat
balasannya. Begitu juga dengan keburukannya. Pasti Allah akan balas. Nah, itu yang pertama. Pilar yang pertama. Kemudian disebutkan juga di dalam Quran surat Al-Hasyr. Ini sering di apa namanya disuarakan oleh khatib setiap hari Jumat. Ada yang tahu ayatnya? Membahas tentang taklim. Membahas juga tentang ada yang ini ada sedikit di sini. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman. Allah di sini mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Artinya bahwa seberapa besar iman yang ada dalam selama dia memiliki iman, ini dipanggil, ini perintah untuk kita. Ya kan ada bahasanya iman naik turun, tapi kan bukan hilang timbul kan, tapi naik turun. Artinya walaupun iman kita lagi turun juga, itu kita sedang terpanggil harusnya. Jadi orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, bertanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat di sini. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi setiap kita kemudian dari ayat ini, setiap kemudian kita melakukan apa itu, kita tuh harus kemudian pikirkan jangka panjang nih. Jangka panjang itu sepanjang apa? Yang sampai kemudian kita mikirnya itu sampai gimana ya? Akibatnya sampai kemudian di negeri akhirat begitu. Itu maksudnya kemudian wajah gue nafsuma dapat ilmu. Nah, salah satu ulama tafsir Al-Quran yang terkenal begitu yang masyhur yaitu Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wajah gue nafsuma dapat ilmu itu adalah hitung-hitunglah dari kalian sebelum kalian dimintai pertanggungjawaban dan perhatikanlah apa yang kamu tabung buat diri kalian berupa amalan saleh untuk bakal menghadapi hari ketika hari kalian dikembalikan. Jadi ini salah satu yang kemudian dikatakan oleh ulama Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah tadi yang pertama seberapa kita mengenal Allah. Kemudian di sini kita bahas yang kedua adalah seberapa besar kita taat kepada Allah. Seberapa besar kita taat kepada Allah Ar-Rahman. Ini merupakan salah satu juga dalam kemudian mencapai kebahagiaan kita di dunia terutama dan juga di akhirat, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, membaca ayat ini juga jadi dapat insight lagi nih. Mengambil shalihan min dzakarin aw untha. Siapa yang mengerjakan kebajikan baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin. Nah, ada kata wa huwa mukmin, yaitu dia dalam keadaan beriman. Maka orang-orang yang seperti ini artinya dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan kemudian mendapatkan kebahagiaan. Kalau di sini bahasanya adalah akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik itu kan artinya kebahagiaan. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kita jangan berpikir bahwasanya ketika kita melakukan kebaikan itu akan dibalas sama gitu. Melainkan di sini Allah itu akan membalas jauh lebih dengan yang lebih baik. Nah, ini juga masuk ke bahasan tauhid sedikit ya.
tentang kemudian mungkin pernah ada pertanyaan gitu di benak kita kan, kalau orang-orang Islam gitu, orang-orang non-Islam, orang-orang yang bukan beriman kepada Allah, nggak beriman kepada hari akhir, nggak beriman kepada Tuhan dan segala macam, tapi dia tuh orangnya baik, dia orangnya baik, sedekah terus, baik sama kita dan segala macam. Kita mikir ini atau enggak kira-kira? Akan masuk surga atau enggak? Nah, kalau dalam konteks di sini dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, ya dia tidak termasuk orang-orang yang dibahasan di sini, bukan masuk ke yang akan diberikan sama Allah kehidupan yang baik dan diberi balasan yang lebih baik. Karena kata kuncinya adalah mana amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah dan dia dalam keadaan beriman. Jadi sebenarnya apa ya? Yang orang yang kemudian melakukan kebaikan tapi masih belum kemudian beriman kepada Allah, artinya jatuhnya kita tuh kasihan sebenarnya. Kasihan sama mereka. Jadi ketika kita mendapati orang yang seperti itu, hendaknya kita berdoa agar Allah memberikan hidayah taufik kepadanya. Ya, baik lagi ke poin yang kedua, ketaatan kita kepada Allah. Ya, ketaatan kita kepada Allah itu akan kemudian membawakan kebahagiaan yang mendalam. Karena kita kan sama-sama sadar kan, kita sama-sama tahu, kita sama-sama paham bahwasanya tujuan penciptaan kita di dunia adalah untuk apa? Untuk beribadah, artinya untuk mencapai ridhonya Allah kan. Kita beribadah kan untuk mencapai ridhonya Allah. Yaitu kemudian selama kita taat kepada Allah, insya Allah kita akan kemudian mendapatkan ridho dari Allah dan Allah akan memberikan di sini bahasanya kehidupan yang baik. Dan ketika kita melakukan kebaikan, Allah akan membalas berkali-kali lipat dengan hal yang lebih baik. Seperti halnya disebutkan di dalam hadis, ya di dalam hadis. Salatun min kunna fihi wajada jalawatan lil iman an yakuna Allah wa rasuluh ahabbu ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakunu an yukadzafa finnar. Ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan atau kebahagiaan keimanan. Yang pertama adalah orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding selainnya. Yang pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding selainnya. Artinya kita taruh prioritas utama itu Allah dan Rasulnya. Jadi kita menempatkan Allah dan Rasul itu sebelum yang lain. Maksudnya. Jadi itu kemudian orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding yang lain. Kemudian yang kedua adalah orang yang mencintai seseorang karena Allah. Nah, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kemudian yang ketiga, an yakraha ayya'uda fil kufri kama yakruhu an yuqdhafa finnar. Orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita bahas pilar yang ketiga adalah sejauh mana kita mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mampu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pilar yang ketiga atau hal yang ketiga yang kemudian kita harus perhatikan kalau kita ingin mencapai kebahagiaan manusia begitu. Kenapa ini menjadi salah satu faktor atau salah satu pilar ya dalam kita mencapai kebahagiaan utama begitu, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Ya kan, kita pernah sama-sama dengar. Karena siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan jauh yang lebih baik. Itu kemudian apa ya? Dengan meninggalkan sesuatu yang Allah larang, kita akan mampu menjaga
kesucian hati. Kita dijauhkan dari kemudian rasa-rasa was-was, rasa khawatir dan segala macam. Ya, itu juga menjadi salah satu ibadah karena dalam kita meninggalkan sesuatu yang Allah berkahi itu pasti akan dinilai oleh Allah sebagai sesuatu yang baik. Allah pasti akan menilai pahala di situ. Dan juga ini menjadi salah satu ibadah sebenarnya. Ketika kita mampu bersabar untuk senantiasa meninggalkan maksiat-maksiat yang kita lakukan, begitu kita berusaha dengan semaksimal kita, dengan semampu kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah, itu pasti dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo mudah bapak semuanya. Nah itu tadi sedikit dari pembahasan materi tentang 3 pilar utama kebahagiaan manusia. Nah, ini sedikit kesimpulan, yaitu dalam rangka mencapai kebahagiaan sejati atau tadi 3 pilar tadi harus kemudian kita perhatikan. Ya, menjalin hubungan yang erat dengan Allah adalah kunci utama. Dengan mengenal Allah sebagai zat tadi apa namanya ad-dayan yang maha menghisap dan itu hikmahnya adalah kita akan mampu hidup dengan bertanggung jawab dan adil. Dan melalui taat kita kepada Allah Ar-Rahman yang kedua tadi, pilar yang kedua, kita akan merasakan kasih sayang dan kehangatan Allah dalam keseharian kita. Sementara itu yang ketiga, dengan menjauhi larangan-larangan Allah, kita akan mampu menjaga kejujuran dan kesucian hati. Nah, jadi jika kita kemudian tadi ingin merasakan tadi yang teman-teman bilang ketika di awal tadi kan berbagian apa tentang begitu bahagia dan segala macam itu ketika antum kemudian ingin merasakan itu, ayo kakak semuanya ingin mencapai itu, maka di sini ada 3 pilar yang kemudian harus diperhatikan, 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah seberapa kita mengenal Allah. Ini harus diperhatikan. Jadi, kalau semakin kita mengenal Allah, akan kemudian semakin berpotensi kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, seberapa besar kita taat kepada Allah. Semakin kita taat sama Allah, artinya Allah akan semakin ridho. Semakin Allah ridho dan kita, logikanya Allah kan memiliki sifat Ar-Rahman. Pasti Allah akan lebih memperhatikan kita dibandingkan yang lain, hamba yang lain begitu. Jadi itu kemudian menjadi salah satu faktor juga. Kemudian yang ketiga adalah seberapa jauh kita mampu menjauhi larangan Allah. Nah, dengan kemudian kita tadi yang kedua taat kepada Allah, kemudian yang ketiga menjauhi larangan Allah, sebenarnya ini masuk ke gampangnya itu definisi takwa sebenarnya kan. Setiap kemudian khutbah khotib menyampaikan khutbahnya di setiap hari Jumat kan mesti ada kemudian wasiat meningkatkan takwa. Jadi sebenarnya itu pesan kebahagiaan semua itu. Jadi teman-teman semuanya, ayo sudah bapak semuanya bisa kemudian ambil hikmah dari yang kita kemarin bahas ini, insya Allah kita akan sama-sama mendapatkan kebahagiaan tidak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Baik, mungkin begitu saja dari saya. Yang kurang-kurang, yang salah-salah juga tanya dari saya pribadi, yang benar, yang hak tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sejatinya menggerakkan lisan ini untuk kemudian menyampaikan pesan ini, dan juga untuk beberapa bapak semuanya, silakan kemudian bisa direnungi dan juga bisa coba diambil hikmahnya, dan insya Allah akan menjadi berkah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Gitu tadi dari saya, mungkin ada ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah asana jaza untuk Ustaz Sabat yang sudah menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Ulfa mohon izin